Kebanyakan orang tahu bahwa piramida dibangun sebagai makam agung bagi para Firaun, dirancang untuk memastikan perjalanan yang mulus ke akhirat. Piramida Agung Giza misalnya dibangun untuk Firaun Khufu, tapi banyak orang tidak tahu bahwa tren pembangunan piramida dimulai dari sini dengan piramida Djoser sekitar 4.700 tahun yang lalu. Bangunan masif ini dibangun untuk Firaun Djoser, penguasa dari dinasti ketiga Mesir. Bangunan ini menjulang setinggi 6 lapis di atas tanah dan tingginya sekitar 60 meter. Saat ini kita menganggapnya sebagai proyek arsitektur yang fenomenal. Tapi bagi orang Mesir kuno, piramida Djoser ternyata lebih dianggap eksperimen besar-besaran, bisa dibilang sebuah uji coba untuk menyempurnakan kemampuan membangun mereka sebelum beralih ke piramida yang lebih ambisius. Menggapai pencapaian baru memang menyenangkan, tapi misteri yang sebenarnya adalah apa yang ada di bawah tanah. Dalam labirin bawah tanah piramida ini, terdapat jaringan terowongan yang membentang sepanjang 5,5 km. Beberapa peneliti percaya terowongan-terowongan ini mungkin merupakan bagian dari sistem air canggih yang dapat mengubah pandangan kita tentang konstruksi piramida. Yuk kita bahas tentang kompleks besar yang terletak di Saqqara ini. Di sekeliling piramida terdapat apa yang dikenal sebagai parit kering. Parit yang lebarnya mencapai 50 meter dan panjangnya hampir 3 km. Parit ini membentuk semacam persegi panjang di sekeliling piramida. Kedalaman rata-ratanya sekitar 20 meter jika kamu mentotal seluruh tanah dan batu yang mereka gali untuk membuat parit ini. Volumenya sekitar 10 kali lipat dari volume piramida Djoser itu sendiri. Untuk waktu yang lama, orang-orang hanya menganggap parit ini tidak lebih dari tambang besar, tempat di mana mereka menggali batu dan tanah liat untuk membangun piramida Djoser. Masuk akal kan? Tapi jika dilihat lebih dekat, ini nggak masuk akal. Parit itu terlalu sempit dan dalam untuk dijadikan tempat penambangan dan tata letaknya tidak sesuai dengan yang kita ketahui tentang metode penggalian Mesir kuno. Ditambah lagi, beberapa bagian parit ditutupi langit-langit berbatu yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk digunakan sebagai tambang. Teori lain menyatakan parit kering memiliki makna spiritual. Mungkin itu adalah tempat suci di mana jiwa-jiwa para bangsawan berkumpul untuk melayani mendiang raja di alam baka. Bahkan ada ceruk di dinding yang berfungsi sebagai penunjuk fungsi spiritual ini. Tapi sebagian besar peneliti percaya bahwa tujuan ini kemungkinan besar berkembang jauh setelahnya, lama setelah kompleks ini dibangun untuk Djoser. Jadi untuk apa parit itu sebenarnya dirancang? Pada tahun 2020, seorang peneliti mengungkapkan gagasan yang cukup menarik. Ada kemungkinan parit ini dirancang untuk mengumpulkan dan mengelola air, terutama setelah hujan lebat. Hal ini masuk akal jika mempertimbangkan lokasinya. Parit ini berada di daerah yang bisa dengan mudah dibanjiri oleh air dari dataran di dekatnya. Hal ini juga menjelaskan kenapa parit itu tidak digunakan untuk makam baru sampai beberapa waktu kemudian ketika iklim menjadi lebih kering dan tidak terlalu rentan terhadap banjir. Ceritanya menjadi semakin menarik karena parit ini tampaknya merupakan bagian dari sistem hidrolik yang lebih besar dan rumit di dalam kompleks Djoser. Parit ini seperti memiliki beberapa kompartemen yang diukir dengan hati-hati dari batu dan dihubungkan oleh terowongan. Kompartemen-kompartemen ini kemungkinan berfungsi sebagai bagian dari sistem pengolahan air, di mana air mengalir dari satu kompartemen ke kompartemen berikutnya menjadi lebih bersih dalam prosesnya. Nah, disinilah hal-hal yang terkait dengan piramida itu sendiri mulai terlihat. Kompleks Djoser memiliki serangkaian terowongan bawah tanah dan beberapa peneliti menduga air dari parit dalam mungkin digunakan untuk menggerakkan sistem lift hidrolik. Dan lift bertenaga air raksasa ini bisa saja digunakan untuk mengangkat batu-batu berat yang dibutuhkan untuk membangun piramida. Cara kerjanya seperti gunung berapi, tapi alih-alih lava, airlah yang melakukan pengangkatan. Bayangkan sebuah lubang besar di tanah di tengah situs piramida. Di dalam lubang ini terdapat platform kayu besar seperti rakit raksasa yang bisa bergerak naik turun. Ketika para pekerja ingin mengangkat batu yang berat, mereka mengisi lubang tersebut dengan air.
Saat permukaan air naik, platform kayu mulai mengapung, membawa batu tersebut hampir seperti lift bertenaga air raksasa. Ketika batu mencapai ketinggian yang tepat, para pekerja menggesernya dari platform ke piramida. Idenya adalah air dari parit dalam setelah dibersihkan dan disaring akan mengalir ke lubang-lubang ini. Sebuah pelampung besar mungkin terbuat dari kayu, kemudian akan naik ketika air memenuhi lubang dan mengangkat batu-batu ke tempat yang dibutuhkan untuk konstruksi. Setelah batu berada di tempatnya, mereka akan membiarkan air keluar, menurunkan platform kembali ke bawah, siap untuk mengangkat batu berikutnya. Sistem lift hidrolik yang rumit ini mungkin adalah inovasi penting yang membuat seluruh proses pembangunan menjadi jauh lebih cepat dan efisien tanpa menggunakan banyak tenaga kerja. Sepertinya orang Mesir kuno sudah merangkul gagasan bekerja cerdas bukan bekerja keras. Tapi tentunya tidak semua orang setuju dengan teori ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa area di mana piramida Djoser dibangun tidak dapat menampung air yang cukup dari hujan yang sesekali turun untuk mempertahankan sistem hidrolik yang rumit. Teori utama menyatakan di masa lalu mungkin ada semacam danau di dekatnya yang terisi setelah hujan dan danau ini dapat memasok air ke sistem hidrolik kompleks tersebut. Tapi tidak ada danau seperti itu dalam tulisan Mesir kuno, jadi ini mungkin lebih merupakan pengandaian dan bukan kenyataan. Kemudian ada persoalan kerja keras itu sendiri. Ingat saat kukatakan bahwa metode ini memungkinkan para pembangun kuno untuk mengangkat batu dengan lebih sedikit usaha? Nah, itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Menurut beberapa ahli, membangun perangkat hidrolik ini saja membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih berat daripada hanya memindahkan balok batu dengan tenaga manusia. Dan jangan lupa, piramida Djoser layaknya bayi piramida dibandingkan piramida-piramida yang dibangun setelahnya. Batu-batu yang digunakan untuk piramida Djoser memiliki berat rata-rata sekitar 300 kg yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan balok-balok seberat lebih dari 2,5 ton yang digunakan untuk piramida Chephren. Jika teori pengangkatan air ini dikesampingkan, kita masih harus menjelaskan bagaimana piramida ini dibangun. Untuk menjawabnya, kita perlu sedikit mundur ke belakang dan membicarakan rencana awalnya. Sebelum makam Djoser menjadi piramida, idenya adalah untuk membangun mastaba sederhana. Jenis makam ini cukup umum pada periode sebelumnya, yaitu struktur persegi panjang beratap datar dengan sisi miring. Tapi setelah mastaba asli selesai dibangun, mereka memutuskan untuk memperluasnya dengan menambah lebih banyak lapisan di atasnya. Kemudian mereka menambahkan lebih banyak lapisan lagi hingga konstruksinya mencapai 6 anak tangga berbeda, masing-masing lebih kecil dari yang sebelumnya. Dan mereka mungkin melakukan semua ini dengan menaikkan batu-batu berat itu menggunakan jalur landai, bukan lift bertenaga air. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang piramida Djoser. Penelitian lebih lanjut tentunya diperlukan untuk memahami sepenuhnya cara kerja sistem ini atau apakah sistem ini benar-benar ada. Tapi ide menggunakan air untuk membantu membangun piramida menambahkan lapisan baru pada pemahaman kita tentang teknik Mesir kuno. Ini adalah pengingat yang baik tentang betapa pintar dan cerdasnya para pembangunnya menggunakan lanskap alam dan kekuatan air untuk menciptakan salah satu monumen paling ikonik dalam sejarah. Sebuah penemuan mengerikan terjadi di Mesir beberapa tahun yang lalu. Mau dengar? 16 tangan manusia dikubur dengan hati-hati di dalam 4 lubang yang menakutkan. Pada awalnya, tangan-tangan itu tidak terlihat seperti tangan manusia karena ukurannya yang tidak normal. Tapi itu benar. Anehnya hanya ada tangan kanan, tidak ada tangan kiri yang terlihat. Ternyata hal itu menunjukkan praktik ritual kuno yang kelam. Seni dan kisah Mesir kuno berbicara tentang sebuah upacara di mana para pejuang akan memberikan tangan kanan musuh mereka sebagai bukti kemenangan dan meminta emas sebagai imbalannya. Orang Mesir percaya pada kehidupan setelah kematian, jadi memotong tangan seseorang berarti kamu memotong kekuatan mereka selamanya. Menjamin kekalahan seperti ini sangat menarik bagi pihak yang menang. Di sini pertarungan terjadi antara orang Mesir melawan Hyksos yang tinggal di tempat yang dulunya dikenal sebagai Kanaan.
Mesir selalu menjadi pusat dari beberapa penemuan yang mengubah sejarah, dan beberapa waktu lalu papirus ini ditemukan. Jika kita membentangkannya, ukurannya hanya sedikit lebih besar dari tinggi gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit terkecil di dunia, maksudku, yaitu yang terletak di Wichita Falls, Texas. Ketika manusia tidak menulis di aplikasi notes mereka menulis di benda ini yang terbuat dari medula tanaman papirus. Sekitar 2000 tahun yang lalu, orang Mesir kuno menulis sesuatu yang mengingatkan kita pada sebuah buku di mana mereka menggambarkan sebagian besar tradisi pemakaman mereka dan visi mereka tentang akhirat. Naskah ini dianggap sebagai salah satu naskah terpenting dari Mesir kuno dan masih dijual di toko-toko buku hingga saat ini. Naskah kuno ini digali dari sebuah ruangan yang terletak di sebelah selatan piramida Djoser yang terletak di Saqqara. Djoser adalah piramida tertua di Mesir dan bukan piramida Giza seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Baru-baru ini, situs Saqqara ramai dengan para arkeolog yang bersemangat yang mungkin menemukan salah satu mumi lengkap tertua di Mesir. Mereka percaya mumi yang indah dan terawat dengan baik ini adalah mumi dari seorang pria kaya. Dia ditemukan di dalam sebuah lubang yang dalam, ditutupi dengan lapisan daun emas. Ada banyak simbol yang menunjukkan bahwa dia adalah orang penting dan kaya, seperti ikat yang dia kenakan di kepalanya, gelang di dadanya, dan fakta bahwa dia dibalsam dengan jubah yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang terbaik di Mesir. Bagian yang paling menarik dari seluruh penemuan ini adalah menemukan tempat peristirahatannya yang disegel dengan mortir seperti yang ditinggalkan oleh orang Mesir kuno 4300 tahun yang lalu. Ini mungkin terdengar aneh, tapi pada tahun 2000-an, para arkeolog menemukan piramida yang hilang. Piramida ini hilang karena mengalami kerusakan selama 4000 tahun. Saat ini kamu hanya dapat melihat dasarnya saja. Ini adalah situs yang cukup penting di zaman kuno. Dikatakan bahwa di sekitar area piramida, orang-orang kuno mengadakan upacara khusus di mana para imam besar akan membawa mumi sapi jantan suci. Berikut ini adalah fakta menarik. Orang Mesir kuno percaya bahwa banteng Apis adalah penjelmaan duniawi dari dewa kota Memphis dan dihubungkan dengan ritual kesuburan. Tapi bukan sembarang banteng Apis, mereka harus berwarna hitam dengan satu tanda putih di antara tanduknya dan memiliki banyak karakteristik yang sangat spesifik. Mereka dipilih oleh para pendeta setempat dan dihormati sampai mereka meninggal. Setelah itu mereka dimumikan dan dikuburkan di galeri bawah tanah. Piramida yang hilang ini menghilang sekitar tahun 1800-an. Seorang arkeolog Jerman yang pertama kali menemukannya di desa Saqqara. Dia menyebutnya piramida tanpa kepala ketika pertama kali menemukannya. Namun demikian, bertahun-tahun setelah penemuan resmi, pasir gurun datang dan menutupi semuanya. Ada beberapa penggalian antara abad ke-19 dan 20, tapi tidak terlalu sistematis. Itulah mengapa para ilmuwan sangat senang ketika mereka menggali seluruh dasar piramida setelah menyingkirkan gundukan pasir setinggi 8 meter yang menutupinya. Oh, dan ternyata arkeolog Amerika sedang menggali pemakaman di Mesir yang bisa berisi lebih dari 1 juta mumi. Sejauh ini, para arkeolog telah menggali sekitar 1.700 mumi. Salah satu perbedaan utama dari mumi Mesir klasik lainnya adalah bahwa mereka bukanlah raja dan Fir'aun. Mereka adalah rakyat jelata yang kemungkinan besar hidup sekitar 1.500 tahun yang lalu saat Mesir dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Nama pemakamannya keren, Jalan Kerbau Air. Siapa tahu kamu ingin mengunjunginya pada perjalananmu berikutnya. Selain banteng dan kerbau, orang Mesir kuno juga menyukai babon. Apakah kamu melihat sebuah pola di sini? Pada awal abad ke-20, para arkeolog menemukan sebuah situs yang penuh dengan mumi babon di sebuah tempat yang disebut lembah monyet. Seekor binatang tidak akan dimumikan jika dia tidak dianggap penting. Hewan-hewan tertentu lebih penting daripada yang lain karena mereka terkait dengan dewa-dewa tertentu. Serigala dihubungkan dengan Anubis, dewa akhirat kuno. Kucing disamakan dengan dewa wanita Bastet. Babon merupakan hewan yang cukup penting karena mereka diyakini berhubungan dengan Thoth, dewa kebijaksanaan, dan penasehat Ra, salah satu dewa tertinggi di Mesir.
Para arkeolog tidak terlalu senang. Mereka berpikir bahwa babon-babon ini dikurung di dalam dan tidak mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang hidupnya. Mereka mengalami kekurangan vitamin D yang ekstrem dan tidak diberi makan dengan baik. Mungkin Thoth marah pada pemelihara babon ini? Hanya dugaan saja. Karena tidak pernah ada hari yang membosankan bagi para arkeolog di Mesir, mereka juga menemukan mumi manusia dengan lidah emas. Karena orang Mesir sangat percaya dengan kehidupan setelah kematian, mereka percaya lidah emas dapat membantu seseorang berbicara setelah mereka berpindah ke dunia lain. Maksudku, ini adalah kesempatan yang sangat kecil, tapi mengapa tidak? Beberapa mumi ini ditempatkan di peti mati kayu dengan barang-barang seperti kalung, tembikar, artefak emas berbentuk bunga teratai dan kumbang skarab, dan iPhone. Bercanda? Sebuah kuil baru juga ditemukan baru-baru ini di Mesir. Para ilmuwan percaya kuil ini didedikasikan untuk menghormati Zeus Cassius. Dewa ini merupakan persilangan antara Zeus, dewa langit Yunani yang maha kuasa, dan gunung Cassius. Saat menggali di sekitar semenanjung Sinai di Mesir, para arkeolog melihat dua tiang granit merah muda yang menyembul dari tanah. Dan bingo! Mereka percaya tiang-tiang itu merupakan gerbang depan kuil yang runtuh akibat gempa bumi beberapa tahun yang lalu. Berbicara tentang dewa, tidak hanya dewa-dewa yang sangat serius. Baru-baru ini para ilmuwan menemukan sebuah cincin emas di sebuah kota di selatan Kairo, bukan Frodo. Cincin ini tidak ajaib, ini adalah cincin emas biasa, tapi memiliki gambaran dewa Van secara resmi bernama Bes. Dewa ini sering digambarkan dalam teks-teks suci sebagai kurcaci gemuk yang bahagia. Saat ini banyak tato yang kita dapatkan sudah tidak memiliki arti dan dibuat hanya untuk tujuan estetika. Tapi di Mesir kuno, para wanita akan membuat tato sebagai tanda perlindungan saat melahirkan. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh para ilmuwan. Di sekitar wilayah Sungai Nil, para ilmuwan menemukan beberapa mumi yang memiliki tato yang terawat dengan baik, yang merupakan hal yang langka karena kulit mudah sekali rusak. Dua dari wanita ini menato punggung bawah mereka dan gambarnya sederhana. Sebagian besar berupa gambar, termasuk gambar kurcaci gemuk yang baru saja kita bicarakan, Bes. Rupanya dia juga memiliki kesibukan sampingan sebagai pelindung wanita saat melahirkan. Apakah kamu akan percaya kalau aku mengatakan bahwa orang Mesir kuno telah menciptakan robot? Nggak percaya? Ya, itu karena tidak sepenuhnya benar. Tentu saja mereka adalah ahli astronomi, matematikawan, dan insinyur. Dan entah bagaimana mereka juga memasukkan penemuan eksentrik ke dalam paket itu. Dewa otomatis yang oleh sebagian ilmuwan disebut Hathor. Patung kayu ini telah berada di Metropolitan Museum of Art selama bertahun-tahun sebelum seseorang mengetahui rahasianya. Dengan bantuan mesin sinar X, para spesialis menemukan sistem operasi mekanis di dalamnya. Sumbu seperti katrol berjalan dari bahu patung ke kaki kirinya. Ketika sistem berputar, patung itu mengangkat dan menurunkan tangannya. Hei, pilih aku, pilih aku. Aku angkat tangan di sini loh. Saat itu tahun 1898 dan kamu sedang mengikuti penggalian di Saqqara. Tempat yang tidak jauh dari Kairo ini penuh dengan makam kuno dan piramida. Kamu sedang berada dalam mood Indiana Jones dan berharap menemukan sesuatu yang sangat fenomenal dan menjadi terkenal. Emas, manuskrip, peta harta karun, mumi Firaun yang terkenal. Tunggu, burung kayu. Kamu benar-benar kecewa karena terlihat seperti mainan biasa. Mainan lama tapi tetap saja. Kamu nggak tahu bahwa bertahun-tahun kemudian seseorang akan menyatakan bahwa burung itu sebenarnya adalah sebuah pesawat monoplane kuno. Jadi artefak yang dijuluki burung Saqqara ini terbuat dari pohon sycamore. Burung ini memiliki lebar sayap hanya 18 cm dan beratnya sekitar 40 gram. Souvenir asli yang sempurna dari Mesir menurutku. Burung ini berusia lebih dari 2000 tahun dan terlihat sangat polos tanpa ukiran bulu apapun atau ornamen rumit lainnya. Namun ia memiliki paruh dan mata yang membuat temuan ini terlihat seperti elang, lambang dewa Horus. Ekornya agak nggak biasa karena berbentuk kotak, terlihat tegak dan sepertinya bagian yang cekung adalah tempat untuk bagian yang sekarang hilang.
Manusia suka memecahkan misteri yang bagus, jadi ada beberapa upaya untuk menjelaskan penggunaan burung itu. Pertama, secara sederhana, itu adalah sebuah benda upacara. Gagasan kedua itu adalah mainan untuk seorang anak dari keluarga kaya, bisa saja itu semacam bumerang yang merupakan konsep yang populer di Mesir kuno. Kemudian ada teori yang mengatakan bahwa burung itu digunakan sebagai penunjuk arah angin, tapi teori ini sudah terbantahkan karena patung ini nggak punya lubang atau tanda apapun kecuali lubang yang dibuat di museum di Kairo untuk menempelkan benda pameran ini pada tongkat. Jadi nggak ada cara untuk menggantungnya di masa lalu. Hampir seabad setelah burung itu ditemukan, ahli sejarah Mesir Dr. Khalil Messiha mengajukan teori baru bahwa burung itu bisa jadi merupakan model monoplane. Dia percaya bahwa burung itu kehilangan sayap horizontal, jika tidak sayapnya pasti sudah diatur pada sudut yang tepat, mirip dengan pesawat modern. Hal ini bisa saja berfungsi untuk menghasilkan daya angkat aerodinamis yang diperlukan untuk penerbangan. Dr. Messiha juga mengklaim bahwa pada saat itu menempatkan model miniatur penemuan teknologi di makam adalah hal yang umum. Jadi apakah orang Mesir kuno benar-benar menciptakan pesawat pada tahun 200 sebelum Masehi? Itu akan membuat Wright bersaudara yang dianggap sebagai penemu penerbangan sangat-sangat marah. Mereka baru melakukan penerbangan pertama pada tahun 1903. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya dengan pasti, yaitu dengan menguji modelnya. Tapi tahukah kamu, Museum Mesir di Kairo tidak mungkin membiarkan salah satu benda pameran kesayangan mereka terbang seperti mainan. Itulah mengapa perancang pesawat layang Martin Gregory membuat model serupa, kali ini dari kayu balsa, dan dia menyimpulkan bahwa meskipun dengan ekor pesawat yang hilang, pesawat itu tidak terlalu bagus untuk terbang. Apakah kasus terpecahkan? Enggak juga. Hal ini tidak terdengar cukup meyakinkan bagi History Channel, jadi mereka mengundang seorang ahli aerodinamika untuk membuat replika burung itu. Dia mengujinya dalam kondisi cuaca yang mirip dengan yang ada di Mesir dan terkesan dengan kemampuan pesawat kecil itu. Jadi jika mereka memang menciptakan prototipe pesawat pada zaman Fir'aun, itu akan menjadi contoh yang baik dari UPART. Itu adalah artefak yang tidak pada tempatnya, sebuah benda yang jauh lebih maju dari zamannya dalam hal teknologi atau sejarah. Dan burung Saqqara bukanlah satu-satunya contoh konsep revolusioner seperti itu. Pada tahun 1901, sekelompok penyelam mengambil mekanisme Antikythera dari bangkai kapal bawah laut di dekat pulau Antikythera Yunani. Mekanisme ini dijuluki komputer analog pertama di dunia dan saat ini diperkirakan berasal dari tahun 100 sebelum Masehi. Mekanisme perunggu ini dapat memberitahu posisi matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang, serta fase bulan, tanggal gerhana matahari yang akan datang, dan bahkan kecepatan gerak bulan di langit. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang menggunakannya dan bagaimana atau di mana alat ini dibuat. Tapi jelas bahwa alat ini sangat akurat dan terlalu canggih untuk zamannya. Kloset siram pertama di dunia ditemukan pada pertengahan abad ke-20. Hanya bercanda, bangsa Minua kuno di Pulau Kreta di Mediterania dan peradaban lembah Indus menemukan penemuan brilian ini pada waktu yang sama sekitar 4.000 tahun yang lalu. Pipa dan sanitasi dibuat dengan sangat baik sehingga tidak ada yang berhasil merancang sesuatu yang lebih baik sampai 2000 tahun kemudian. Salah satu kloset Minua kuno ditemukan di Istana Knossos. Kelihatannya kloset ini punya tempat duduk kayu yang diletakkan di atas terowongan yang mengalirkan air dari waduk di atap ke saluran pembuangan bawah tanah. Versi lain mendapatkan air dari kendi dan hanya orang-orang super kaya yang mampu membeli semua kemewahan ini. Jadi jika kamu ingin membeli real estate saat itu, kloset siram akan menjadi tanda bahwa kamu berada di lingkungan orang kaya. Pintu otomatis menjadi penemuan yang keren dan tampaknya baru pada tahun 1931, tetapi teknologi di baliknya sebenarnya jauh lebih tua, bayangkan saja dari abad ke-1 Masehi.
Matematikawan dan insinyur Heron dari Alexandria menemukan sistem hidrolik untuk membuka dan menutup pintu kuil. Untuk menjalankannya, kamu harus menyalakan api untuk menghasilkan panas. Ada sebuah pot kuningan di bawah api setengah terisi air. Sang penemu menghubungkan pot kuningan tersebut ke wadah yang berfungsi sebagai pemberat. Ketika api menyala, air berpindah ke dalam wadah turun dan menarik talinya. Ini bukan seperti pintu supermarket yang terbuka di depanmu ya sebelum kamu sempat berpikir. Pintu Heron membutuhkan waktu berjam-jam untuk terbuka dan tidak ada cara untuk menghentikan prosesnya. Itu sebabnya mereka hanya membuka pintu sekali sehari sebelum orang-orang memasuki kuil untuk menambah kesan mistis di kuil selama upacara. Seram! Sepertinya baterai pertama kali ditemukan di Baghdad sekitar 2000 tahun yang lalu. Seorang arkeolog Jerman menemukan stoples tanah liat berbentuk oval ini pada tahun 1938. Para ilmuwan masih belum yakin apa kegunaannya dan siapa penciptanya. Ada teori yang mengatakan bahwa itu digunakan untuk menyepuh benda-benda dengan logam mulia. Ketika mereka mengisinya dengan asam lemah seperti cuka, baterai tersebut menghasilkan sekitar 1 volt listrik. Teori lain mengatakan bahwa baterai itu adalah wadah untuk gulungan kitab suci. Apakah kamu ingin membeli lensa kontak yang dirancang sendiri oleh Leonardo da Vinci? Pada tahun 1508, dia menciptakan lensa kaca dengan corong di satu sisi. Kamu harus memakainya dan air di dalamnya untuk memperbaiki penglihatanmu. Kedengarannya agak nggak nyaman kan? Jadi sekitar 1 abad kemudian, ilmuwan Prancis René Descartes memutuskan untuk memperbaiki ide tersebut dan membuat kontak kornea menjadi lensa masa depan. Kontak karena lensa ini menyentuh matamu, paham? Tabung kaca yang diisi dengan cairan memang membantu meningkatkan penglihatan, tapi sayangnya berkedip tidak mungkin dilakukan. 2,5 abad kemudian, teknologi baru dalam industri kaca memungkinkan para ilmuwan mendesain lensa kontak yang bisa masuk ke dalam mata dan bahkan membuat pemakainya bisa berkedip. Terima kasih teman-teman. Namun lensa-lensa tersebut terbuat dari kaca yang ditiup dan tidak memungkinkan mata untuk bernapas. Sekitar 50 tahun kemudian, lensa kontak menjadi plastik, ringan, tidak mudah pecah dan tahan gores, tapi tetap menutupi seluruh mata. Kemudian pada tahun 1948, seorang teknisi optik Inggris secara nggak sengaja mengamplas lensa plastik dan menemukan bahwa lensa tersebut masih bisa digunakan meskipun hanya menutupi kornea. Bayangin kamu tinggal di London pada abad ke-19 dan perlu mengirim pesan ke New York. Butuh waktu sekitar 10 hari untuk sampai ke sana dengan menggunakan kapal. Jadi ketika waktu pengiriman berubah dari beberapa hari menjadi beberapa jam pada tahun 1858, itu adalah sensasi yang sesungguhnya. Pesan pertama dikirim oleh Ratu Victoria sendiri. Itu semua dimungkinkan berkat kabel telegraf transatlantik yang membentang di bawah laut. Sayangnya penemuan baru yang keren ini hanya bertahan selama beberapa minggu, butuh waktu bertahun-tahun untuk menghidupkannya kembali. Kita tahu bahwa orang Mesir kuno cukup berbakat untuk membangun sesuatu yang megah seperti piramida. Tapi apakah mereka juga cukup pintar untuk mengukur kecepatan cahaya? Ada sebuah teori yang beredar di dunia maya yang mengatakan hal itu. Jika kamu melihat kedua angka ini, kamu akan melihat bahwa kedua angka ini sangat cocok. Yang pertama adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara yang diukur dalam satuan meter. Dan yang kedua adalah garis lintang piramida Agung Giza. Jadi, apakah hal ini dilakukan dengan sengaja atau hanya kebetulan saja? Untungnya, kami dapat memberitahumu bahwa ini hanyalah sebuah kebetulan, bukan sebuah konspirasi. Piramida Agung hanyalah salah satu dari sekian banyak tempat di dunia yang memiliki garis lintang yang sama. Dan yang lebih penting lagi, bahkan jika orang Mesir kuno entah bagaimana telah mengukur kecepatan cahaya dan memilih untuk merahasiakannya dari seluruh dunia, mereka tidak akan menggunakan meteran untuk mencatatnya. Meter baru ditemukan pada akhir abad ke-18. Para pembangun piramida menggunakan satuan ukuran yang berbeda yang disebut hasta. 1 hasta sama dengan 0,45 meter. Hasta didasarkan pada panjang lengan dari siku ke ujung jari tengah dan menjadi populer di dunia kuno. Jadi, jika mereka ingin membuat seluruh dunia terkesan dan mengatur piramida pada titik yang sesuai dengan kecepatan cahaya dalam hasta,
mereka harus membangun konstruksi ikonik mereka di suatu tempat di Eropa. Dan astronom Denmark yang pertama kali mengukur kecepatan cahaya pada tahun 1676 pasti akan sangat kecewa saat mengetahui bahwa seseorang telah melakukannya berabad-abad sebelumnya. Jadi, meskipun mereka lebih maju dari zamannya dalam banyak aspek, orang Mesir kuno tidak pernah mengukur kecepatan cahaya atau menggunakan garis bujur dan garis lintang untuk memetakan lokasi mereka. Dasar piramida Agung Giza mungkin tampak seperti bujur sangkar yang sempurna, tapi sebenarnya struktur ini terdiri dari 8 sisi, bukan 4 sisi. Keempat sisinya memiliki lekukan cekung yang halus yang membelahnya secara merata dari dasar ke ujung. Versi resminya adalah bahwa seorang pilot Inggris adalah orang pertama yang menyadarinya pada tahun 1940 saat terbang di atas piramida. Dia mengambil foto yang menunjukkan bayangan yang menyoroti lekukan-lekukan ini. Beberapa orang berpikir bahwa garis-garis ini hanya terlihat dari atas dan paling baik dilihat saat fajar dan senja selama equinox musim semi dan musim gugur. Hal ini telah memunculkan teori aneh bahwa orang Mesir kuno mungkin telah merancang piramida untuk berkomunikasi dengan sesuatu yang melihatnya dari atas. Piramida Agung adalah salah satu dari 3 piramida yang dulunya memiliki pintu putar. Beratnya sekitar 20 ton, tapi mereka masih bisa dengan mudah membukanya dari dalam. Ukurannya yang pas membuatnya hampir tidak terlihat dari luar, tanpa kait atau pegangan yang terlihat. Hanya ada sedikit variasi pada batu eksterior yang memberikan celah. 2 piramida lainnya yang memiliki pintu serupa adalah milik ayah dan kakek Khufu. Piramida Agung juga memiliki ruang kosong tersembunyi sepanjang 30 meter yang hanya ditemukan pada tahun 2017. Kita masih belum tahu apa yang ada di dalam ruang tersebut, apa tujuannya, atau apakah itu satu-satunya ruang dari jenisnya. Para peneliti menggunakan teknologi yang sama untuk melihat menembus dinding katedral, piramida Maya, dan bahkan gunung berapi. Hal ini bergantung pada hujan alami partikel subatom yang disebut muon. Partikel-partikel ini lebih mudah melewati ruang kosong daripada melalui material padat. Jadi, jika mereka mengatur beberapa detektor muon di sekitar sebuah struktur, para ilmuwan dapat memetakan area padat dan kosong. Sebuah tim ilmuwan menempatkan detektor muon di dalam piramida Agung dan membiarkannya mengumpulkan data selama berbulan-bulan. Para ilmuwan telah menganalisis sampel mortar yang digunakan untuk membangun piramida berkali-kali. Meskipun kita tahu komposisinya, teknologi modern masih belum bisa menirunya. Mortar sebagian besar terbuat dari gypsum yang telah diproses, tapi tidak digunakan seperti semen yang kita gunakan untuk batu bata saat ini. Sebaliknya, mereka menggunakannya untuk menopang sambungan antara batu-batu besar saat dipasang. Diperkirakan jumlah yang mereka butuhkan untuk membangun piramida Agung adalah sekitar 0,5 juta ton mortar. Adukan semen gypsum ini lebih kuat dari batu-batu itu sendiri dan telah bertahan selama ribuan tahun. Keempat sisi piramida Agung sejajar dengan arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Menurut arkeolog dan insinyur Glendas, penyelarasannya akurat hingga 4 menit busur atau 1/15 derajat. Para arsiteknya berhasil mencapai hal ini tanpa alat modern seperti drone, cetak biru, atau komputer. Banyak peneliti yang mencoba menjelaskan keajaiban konstruksi ini. Mungkin mereka menggunakan bintang kutub atau bayangan matahari. Das baru-baru ini mengusulkan ide baru yang lebih sederhana. Orang Mesir mungkin menggunakan equinox musim gugur untuk menyelaraskan piramida. Peristiwa ini terjadi 2 kali dalam setahun ketika garis khatulistiwa bumi melewati pusat piringan matahari, membuat siang dan malam hampir sama panjangnya. Untuk menguji teorinya, Das melakukan percobaan pada tanggal 22 September 2016, hari pertama equinox musim gugur. Dia menggunakan tongkat khusus yang dimiliki orang Mesir untuk membuat bayangan dan melacak ujungnya secara berkala, membentuk kurva yang halus. Dengan menghubungkan 2 titik kurva dengan tali yang kencang, dia menciptakan garis timur barat yang nyaris sempurna. Das mencatat bahwa pada titik balik matahari, ujung bayangan berupa garis lurus hampir sempurna timur barat dan dengan sedikit kesalahan berlawanan arah jarum jam.
Ada kesalahan yang sama pada piramida. Meskipun eksperimennya dilakukan di Connecticut, Das percaya bahwa metode yang sama juga bisa diterapkan di Mesir. Yang dibutuhkan oleh orang Mesir kuno adalah hari yang cerah. Mereka dapat menentukan titik balik matahari musim gugur dengan menghitung 91 hari dari titik balik matahari musim panas. Tapi mereka hanya meninggalkan sedikit petunjuk dan tidak ada dokumen teknik atau rencana arsitektur yang ditemukan yang menjelaskan metode mereka. Jadi mereka mungkin telah memetakan bayangan tetapi tidak pasti. Para ilmuwan telah lama bertanya-tanya bagaimana balok-balok batu yang berat itu dibawa ke lokasi-lokasi piramida, dan mereka mungkin akhirnya memiliki jawabannya. Sebuah tim peneliti dari University of North Carolina, Wilmington, telah menemukan bahwa 31 piramida kemungkinan besar dibangun di sepanjang cabang Sungai Nil yang telah lama hilang. Sekarang tersembunyi di bawah padang pasir dan lahan pertanian. Selama bertahun-tahun, para arkeolog berpikir bahwa orang Mesir kuno pasti menggunakan jalur air di dekatnya untuk mengangkut material, peralatan, orang, dan apapun yang mereka butuhkan untuk membangun piramida di sungai. Namun, sampai sekarang, mereka tidak yakin dengan lokasi, bentuk, ukuran, atau kedekatan jalur air ini dengan lokasi piramida. Kelompok peneliti ini menggunakan citra satelit radar, peta historis, survei geofisika, dan coring sedimen untuk memetakan cabang sungai tersebut. Mereka percaya bahwa cabang sungai tersebut terkubur oleh kekeringan besar dan badai pasir ribuan tahun yang lalu. Tim berhasil masuk ke bawah permukaan pasir dan mendapatkan gambar beberapa fitur tersembunyi berkat teknologi radar. Mereka menemukan sungai tersembunyi dan struktur kuno yang mengalir di kaki bukit tempat sebagian besar piramida Mesir kuno berada. Penemuan cabang sungai yang telah punah ini membantu menjelaskan kepadatan piramida yang tinggi antara Giza dan Lis di tempat yang sekarang menjadi daerah gurun Sahara yang tidak ramah. Mesir bukanlah negara dengan piramida terbanyak di dunia. Gelar juara di sini jatuh ke tangan tetangganya di selatan, Sudan. Negara ini memiliki antara 200 hingga 255 piramida dibandingkan dengan Mesir yang hanya memiliki 138 piramida. Piramida-piramida ini dibangun oleh anggota kerajaan Kush, sebuah peradaban kuno yang menguasai wilayah di sepanjang Sungai Nil berabad-abad yang lalu. Mereka mulai membangun piramida sekitar 500 tahun setelah orang Mesir berhenti melakukannya. Piramida mereka jauh lebih kecil daripada piramida Mesir, tapi dibangun untuk tujuan yang sama. Para arkeolog masih bekerja untuk mencari tahu bagaimana piramida di Sudan dibangun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dan apa yang terjadi pada masyarakat mereka. Kamu pernah mendengar tentang Nikola Tesla? Kamu pasti pernah mendengar tentang piramida agung di Mesir. Tapi bagaimana kalau aku memberitahumu Tesla mungkin saja mengungkap misteri kuno seputar piramida? Tunggu, apakah ini episode crossover? Enggak kok. Sangat mungkin rahasia piramida tersembunyi di depan mata. Tapi pertama-tama, yuk rangkum apa yang kita ketahui tentang piramida, apa yang begitu misterius tentang piramida. Maksudku, piramida hanyalah bangunan tua yang unik kan? Salah satu pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana piramida dibangun. Beberapa orang berpikir piramida dibuat oleh orang-orang yang hanya menggunakan tangan dan otot mereka, tapi yang lain berpikir mungkin ada semacam sumber energi gila yang belum kita ketahui. Seperti, bagaimana kalau alien membantu atau semacamnya? Hanya bercanda. Tapi ide tentang sumber energi yang gak diketahui yang digunakan untuk membangun piramida sudah ada sejak lama. Bahkan dalam teks-teks kuno seperti teks piramida disebutkan, para dewa memberi kita sesuatu untuk membangun kekuatan yang besar. Jadi mungkin ada sesuatu yang sangat kuat dan misterius yang terjadi saat itu. Siapa yang tahu ya kan? Pada awal 1900-an, dia terobsesi dengan piramida agung Mesir. Dia membaca banyak buku tentang struktur kuno ini dan terpesona oleh betapa besar energi yang dimiliki piramida. Pada saat itu, nggak banyak orang yang tahu banyak tentang listrik, dan Tesla mulai bertanya-tanya apakah ada semacam teknologi canggih yang tersembunyi di dalam piramida.
Dia memiliki gagasan kekuatan piramida berkaitan dengan elektromagnetisme dan dia mencurahkan banyak waktu dan upaya untuk mencoba memecahkan misteri tersebut. Tesla punya beberapa teori yang gak biasa tentang piramida agung. Dia berpikir piramida-piramida tersebut sebenarnya bisa menyimpan dan memindahkan listrik yang kemudian bisa digunakan untuk menyalakan area di sekitarnya. Dia juga punya teori piramida-piramida tersebut dibangun menggunakan semacam energi kristal. Dia percaya ruang-ruang di dalam piramida punya kristal-kristal yang sangat kuat yang bisa mengendalikan medan elektromagnetik. Tapi bukan hanya itu saja, Tesla juga memiliki gagasan bahan yang digunakan untuk membuat piramida punya sifat yang memungkinkannya memerangkap energi dari matahari dan bulan. Dan bukan hanya sedikit energi, dia berpikir piramida benar-benar bisa menciptakan medan energi yang sangat besar yang bisa menerangi seluruh kota atau bahkan menerangi tempat yang gelap. Dia berpikir piramida bisa digunakan sebagai pembangkit listrik raksasa untuk menghasilkan listrik dan menjalankan mesin. Tesla bahkan percaya piramida-piramida tersebut terkait dengan energi kosmik yang bisa digunakan untuk pencerahan spiritual dan penyembuhan. Pemikirannya sangat zaman baru ya. Bagaimanapun Tesla nggak hanya menarik ide-ide ini begitu saja. Dia sangat serius mempelajari semua yang dia bisa tentang piramida, mulai dari artefak dan teks kuno hingga hieroglif dan gambar. Dan dia menemukan ide bahwa piramida dirancang untuk menjadi penguat energi dan semacam sumber energi yang nggak diketahui digunakan selama pembangunannya. Beberapa orang mengira Tesla eksentrik karena mengemukakan teori-teori ini, namun ide-idenya sebenarnya punya dampak yang sangat besar terhadap cara kita berpikir tentang piramida saat ini. Para peneliti dan cendekiawan telah menggali teori-teorinya selama bertahun-tahun dan menggunakannya untuk menguak beberapa misteri terbesar di sekitar struktur kuno ini. Sebagai contoh, baru-baru ini para ilmuwan telah menggunakan fisika teoretis untuk menyelidiki bagaimana piramida agung Mesir bereaksi terhadap gelombang radio tertentu. Mereka menemukan kalau gelombang radio punya panjang tertentu, piramida bisa memusatkan energi di dalam ruangan-ruangannya dan memfokuskan di bawah dasarnya. Para ilmuwan melakukan banyak perhitungan untuk mengetahui hal ini. Pertama-tama mereka memikirkan panjang gelombang radio apa yang paling cocok, kemudian mereka membuat model bagaimana piramida akan bereaksi terhadap gelombang. Mereka mencari tahu berapa banyak energi dari gelombang yang akan diserap atau disebarkan. Terakhir, mereka memeriksa bagaimana energi tersebut akan bergerak di dalam piramida ketika gelombang menghantamnya. Untuk membantu menjelaskan ini, para ilmuwan menggunakan analisis multipol. Ini adalah ketika objek yang rumit diambil dan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, kemudian kita bisa melihat bagaimana setiap bagian berinteraksi dengan energi yang masuk. Ini seperti membongkar teka-teki untuk melihat bagaimana setiap bagiannya cocok satu sama lain. Para peneliti tertarik pada bagaimana semua ini bisa digunakan di masa depan. Mereka ingin membuat partikel yang sangat kecil yang bisa melakukan hal yang sama seperti piramida, tapi dengan cahaya. Dengan mengubah ukuran, bentuk, dan bahan partikel-partikel ini, mereka bisa mengontrol bagaimana cahaya bergerak di sekelilingnya. Hal ini bisa sangat berguna untuk hal-hal seperti membuat sensor kecil atau sel surya yang sangat efisien. Para ilmuwan harus membuat beberapa tebakan ketika mereka melakukan penelitian. Mereka berasumsi nggak ada ruang tersembunyi di dalam piramida dan bahan yang digunakan untuk membangunnya sama saja. Tapi, bahkan dengan dugaan ini, mereka masih membuat beberapa penemuan yang cukup mengesankan. Namun, penelitian piramida bukanlah satu-satunya bukti Tesla lebih maju dari zamannya. Ada lebih banyak proyek Tesla yang tampaknya nggak realistis pada saat itu, tapi para ilmuwan dan penggemarnya mengevaluasi kembali dan mencoba menerapkannya hari ini. Yuk kita bahas tentang proyek Tesla yang paling ambisius, menara transmisi Wardenclyffe.
Pada 1900, Tesla sudah menjadi orang besar dalam teknik kelistrikan di Amerika. Orang-orang terpesona dengan penemuannya yang luar biasa dan fakta bahwa dia berhasil mengalahkan Thomas Edison dalam pertarungan arus listrik. Namun Tesla nggak puas dengan kemenangannya, dia memutuskan untuk memulai proyeknya yang paling ambisius, yakni menara transmisi di Wardenclyffe. Menara ini dibangun antara 1901 dan 1905 didasarkan pada salah satu ide terobosan Tesla. Dia punya visi untuk membuat hal yang gak mungkin menjadi mungkin dengan menciptakan sistem komunikasi nirkabel global. Sistem ini akan menggunakan bumi sebagai konduktor, mentransmisikan musik, berita, laporan pasar saham, komunikasi militer yang aman, dan bahkan gambar faksimili. Apakah itu terdengar gak asing? Benar, kedengarannya seperti internet kita yang kita gunakan saat ini, hanya saja tanpa menggunakan kabel. Tapi Tesla punya mimpi yang jauh lebih besar, yaitu mengirimkan daya tanpa kabel. Dia telah membuktikan sinyal frekuensi tinggi bisa dikirim tanpa kabel menggunakan transformator koil Tesla, dan hal ini memicu obsesinya dengan transmisi energi nirkabel. Visinya nggak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tapi juga menemukan cara untuk mentransfer arus listrik secara global dengan memanfaatkan energi alami bumi. Tesla percaya ada banyak energi gratis di sekitar kita yang bisa digunakan untuk kepentingan umat manusia. Pada 1899, dia melakukan beberapa eksperimen rahasia dan yakin bahwa mengirimkan daya listrik melalui atmosfer atas bumi adalah hal yang mungkin. Inilah sebenarnya bagaimana menara Wardenclyffe diciptakan. Menara ini seharusnya menjadi stasiun prototipe untuk jaringan menara di seluruh dunia yang akan menyediakan energi nirkabel bagi seluruh dunia. Sayangnya Tesla nggak punya sumber daya atau kesabaran dari para investornya untuk mewujudkan proyek ini. Proyek ini mengalami berbagai masalah keuangan dan hambatan, dan pada 1917, menara yang belum selesai itu akhirnya dirobohkan untuk dijadikan besi tua untuk melunasi utang Tesla yang menumpuk. Sekarang menara ini tetap menjadi pengingat yang menyedihkan bahwa bahkan para pemikir terhebat pun terkadang gagal mewujudkan impian mereka. Namun, laboratorium bata merah yang asli masih ada di sana dan merupakan satu-satunya laboratorium Tesla yang masih bertahan. Fakta menarik, pada 2017, kru film membuat penemuan gila. Mereka menggunakan radar penembus tanah untuk menjelajahi area di sekitar Wardenclyffe dan menemukan serangkaian terowongan yang membentang sepanjang ratusan meter di bawah situs tersebut. Gak ada yang tahu persis untuk apa terowongan-terowongan ini digunakan, tapi selama bertahun-tahun, orang-orang berspekulasi terowongan-terowongan ini adalah bagian dari rencana besar Tesla. Wardenclyffe tentu saja adalah tengara utama bagi para penggemar Tesla dari seluruh dunia. Siapa tahu mungkin seseorang akhirnya akan memecahkan misteri terowongan tersebut suatu hari nanti. Namun, meskipun tidak, warisan Tesla dan ide-idenya yang luar biasa akan terus hidup. Nonton film horor bagus akhir-akhir ini? Kalau kamu penggemar film horor, kamu pasti suka plot yang bagus. Tapi bagaimana kalau kukatakan alam adalah penulis naskah terbaik? Bencana di zaman dulu lebih menakutkan daripada film horor manapun. Dari tsunami hingga letusan gunung berapi, kamu akan kaget dengan skala bencana-bencana ini. Salah satu bencana alam yang tidak ingin kamu alami adalah tsunami. Dinding air raksasa itu menyapu pantai dan menghancurkan semua yang dilaluinya. Dan ini bukan hal baru bagi planet kita. Para ilmuwan menyusun garis waktu berdasarkan bukti-bukti yang ditinggalkan oleh tsunami besar. Di Chili Utara, sebuah batu besar berada jauh di atas Samudra Pasifik. Di belakangnya ada gurun pasir sejauh mata memandang. Batu seberat 44 ton ini jelas bukan berasal dari sini. Batu ini hasil dari tsunami purba. Gelombang setinggi bangunan 6 lantai membawa batu-batu besar layaknya kerikil. Para peneliti memperkirakan ini terjadi pada tahun 1420. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa tahu hal ini? Pada abad ke-15 tidak ada catatan tertulis di wilayah itu. Saatnya menyelidiki. Para arkeolog menemukan bahwa sekitar waktu yang sama terjadi tsunami di Jepang, di seberang Samudra Pasifik. Tanah berguncang di lepas pantai Chili. Begitulah tsunami tercipta. Kemudian,
Gelombang bergerak hampir 2/5 dari keliling bumi. Tsunami itu sungguh tak kenal lelah. Tapi peristiwa ini tak hanya terjadi sekali. Bukti menunjukkan peristiwa serupa terjadi 3.800 tahun lalu. Orang-orang kuno meninggalkan desa-desa pesisir sekitar pada masa itu. Mereka pindah ke pedalaman. Bagaimana mereka tahu sudah waktunya untuk pergi? Ada bukti erosi karena arus yang kuat. Itu tanda-tanda tsunami purba. Seperti yang kamu tahu dari buku pelajaran, oksigen merupakan 21% dari udara yang kita hirup. Tapi, oksigen dulunya bukan bagian dari atmosfer bumi. Oksigen tidak ada selama paruh pertama umur planet kita. Karbon dioksida dan metana memenuhi bumi saat itu. CO2 membuat minuman kita mendesis. Tapi bukankah gas metana berbahaya? Ya, karena kita tidak bisa mencium bau metana. Dan itulah alasan kenapa tidak ada kehidupan di bumi miliaran tahun lalu. Jadi, bagaimana bisa ada oksigen dari metana? Semua berkat sianobakteri. Kelompok mikroba ini mulai berevolusi sekitar 2,7 miliar tahun lalu. Mikroba-mikroba kecil ini menguasai fotosintesis, mengubah sinar matahari menjadi energi. Dan produk sampingan dari proses ini adalah, kamu bisa menebaknya, oksigen. Segera, oksigen mulai keluar dari air ke atmosfer. Di sana, oksigen bereaksi dengan metana dan seiring waktu, O2 menggantikannya sepenuhnya. Para ilmuwan menamai proses ini sebagai peristiwa oksigenasi besar. Tapi kenapa ini buruk? Padahal kita bisa hidup berkatnya. Semua oksigen itu menjadi racun bagi organisme anaerobik. Bukan, ini bukan bentuk kehidupan yang tidak melakukan aerobik atau pilates. Istilah ini berarti bahwa mikroorganisme ini tidak membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Terlalu banyak oksigen dan mereka akan mati. Dan itulah yang terjadi. Para ilmuwan berbicara tentang kelebihan oksigen yang mengubah atmosfer bumi untuk selamanya. Hilangnya sebagian besar organisme anaerobik adalah contoh awal dari peristiwa kepunahan. Mereka tidak menyukai atmosfer pada saat itu dan memutuskan untuk mundur. Namun, lihatlah sisi baiknya. Mereka membuka ruang bagi manusia yang membutuhkan oksigen untuk hidup. Ayo, kita ke Turki. Bukan resort tepi pantai yang banyak dikunjungi turis saat musim panas, melainkan wilayah Anatolia di tenggara negara ini. Göbekli Tepe adalah situs kuil tertua di dunia. Situs ini berasal dari periode Neolitikum. Para ilmuwan menemukan sebuah pilar batu di sini yang menceritakan kisah tentang bencana kuno. Mereka menduga pilar itu adalah peringatan. Saat ini, manusia masih membangun struktur serupa untuk menandai peristiwa atau orang penting. Salah satu contohnya adalah The Washington Memorial yang dibangun untuk menghormati Presiden Amerika pertama, George Washington. Tapi pilar di Turki ini bukan untuk memperingati peristiwa bahagia. Para ilmuwan percaya pilar itu menandai peristiwa nahas, yaitu komet yang menabrak bumi. Kerusakannya pasti sangat parah. Ada juga tanda-tanda lain di monumen tersebut. Simbol-simbol ini selaras dengan susunan bintang-bintang di langit malam pada tahun 10.950 sebelum Masehi. Tanggal ini cocok dengan penelitian sebelumnya tentang sampel inti es di Greenland. Ini menunjukkan sebuah pecahan komet menghantam planet kita pada waktu yang sama. Situs arkeologi itu bisa jadi merupakan sebuah observatorium kuno. Dan siapapun yang bekerja di sana mengamati sebuah peristiwa dahsyat. Dampaknya pasti sangat kuat sampai bisa mengubah sumbu rotasi bumi. Itu adalah garis imajiner yang menembus planet kita dari atas ke bawah. Komet purba itu pasti sangat kuat hingga bisa membuat planet biru ini hilang keseimbangan. Pernahkah kamu mendengar tentang kota Tal El Hammam di lembah Sungai Yordan? Alasan kenapa jawabanmu mungkin tidak adalah karena kota ini sudah tidak ada lagi sekarang. Kota ini menghilang sekitar tahun 1650 sebelum Masehi. Ini salah satu dari 3 kota besar di bagian timur tengah ini. Ketiga kota ini memiliki populasi yang lebih besar dari Palm Springs saat ini. Pada saat itu, Tal El Hammam adalah kota metropolitan. Bahkan gedung-gedung bertingkat seperti bangunan 5 lantai dari batu bata lumpur.
Namun, para arkeolog menemukan tanda-tanda aneh pada batu bata itu yang meleleh saat terpapar suhu tinggi. Bunyikan alarm kebakarannya. Suatu bencana telah menyebabkan kebakaran besar. Temuan arkeologi menunjuk satu penyebab kerusakan tersebut, yaitu batu dari luar angkasa. Jadi, di manakah kawahnya? Komet atau asteroid ini tidak pernah sampai ke tanah. Komet ini melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga hancur sebelum menghantam tanah. Peristiwa seperti ini disebut airburst. Airburst meteor terbesar yang pernah disaksikan terjadi di atas Tunguska di utara Asia pada tahun 1908. Para ilmuwan memperkirakan airburst di Tal El Hammam terjadi 4 km di atas kota. Peristiwa ini melepaskan banyak energi. Suhu udara dengan cepat naik hingga hampir 2000 derajat Celcius. Suhu ini cukup panas untuk membakar pakaian dan kayu dalam sekejap. Batu bata dan peralatan yang terbuat dari logam mulai meleleh ketika terkena panasnya. Ini bisa menjelaskan bukti yang ditemukan para ilmuwan. Tapi ada satu temuan lagi, garam. Peristiwa itu begitu dahsyatnya hingga mendistribusikan garam ke seluruh wilayah di sekitar Laut Mati. Setiap petani akan mengatakan bahwa tanah asin dan tanaman tidak cocok. Orang-orang mulai pindah dari daerah itu karena tidak bisa menanam makanan. Bayangkan sebuah pulau dengan desa-desa bercat putih dikelilingi oleh lautan biru safir. Tempat seperti itu benar-benar ada. Itu adalah Pulau Santorini. Namun sejarah tempat ini menyembunyikan kisah kehancuran. Pulau ini dulunya gunung berapi. Ini berarti letusan dahsyat menciptakannya sekitar 3000 tahun lalu. Sekarang ini ada 2 pulau yang lebih besar berbentuk seperti tapal kuda. Jika dilihat dari atas, kedua pulau itu seperti membentuk lingkaran. Itu karena dulunya adalah satu pulau. Pulau itu memiliki gunung yang besar dan berbentuk bulat. Namun semuanya berubah hampir dalam semalam. Salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah manusia mengoyak Santorini. Bumi bergetar, tsunami terbentuk, dan awan abu memenuhi langit. Sebuah gambaran yang menakutkan. Orang-orang merasakan letusan itu hingga ratusan mil jauhnya. Ketika semuanya berakhir, air laut mengalir deras ke dalam kaldera bekas gunung berapi. Itulah kenapa air di laguna ini memiliki warna yang begitu indah. Para ilmuwan mengetahui banyak hal tentang masa lalu Santorini berkat bantuan yang tidak biasa. Pohon kasturi tepatnya. Orang-orang menggunakan kayunya yang harum untuk berbagai hal, mulai dari furniture hingga membuat pensil. Di pulau Yunani ini, cincin-cincinnya mengungkap kisah letusan kuno. Saat pohon ini tumbuh, ia tidak hanya tumbuh ke atas, tapi juga mengembang ke samping. Setiap lapisan kulit kayu yang baru menambah satu cincin pada batangnya. Dibutuhkan waktu 1 tahun untuk membentuk satu cincin. Dan di Santorini, satu cincin berwarna pucat tidak biasa. Para ilmuwan melakukan perhitungan dan voila, mereka mendapat tanggal letusannya, yaitu tahun 1560 sebelum Masehi.